Pada video sebelumnya, saya pernah bahas tentang cara membuat kategori. Nah, sekarang di video ini kita akan coba membahas bagaimana membuat soal atau pertanyaan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang sudah kita buat. Masih di halaman login, kita masuk kelas dulu seperti ini, dan nanti pada bagian menu setting tepat ada di samping kanan atas, diklik kemudian pilih more. Nah, scroll ke bagian bawah, nanti ada menu question bank di sini, dan ada 4 sub menunya, yaitu question, kategori, import, dan export. Nah, untuk membuat pertanyaan atau soal bisa diklik menu question yang ini. Kita klik menu question. Nah, nanti kategori yang sudah dibuat itu akan tampil pada select a kategori seperti ini. Jadi ini baru dibuat 2 kategorinya. Nah, untuk membuat pertanyaan, di paling bawah ada tombol namanya create a new question. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, kita coba klik create a new question. Karena soal yang dibuat itu adalah pilihan ganda atau multiple choice, maka teman-teman bisa pilih multiple choice seperti ini dan mengklik tombol add di bagian bawah. Nah, setelah itu akan tampil halaman untuk mengisi pertanyaan dan pilihan dari pertanyaan yang akan ditampilkan. Nah, yang pertama perlu diperhatikan ada 3 item di sini. Tampilan pertama yang 3 item ini, yaitu pertama kategori. Pastikan memilih kategori yang benar. Jika ini soal tentang bahasa Indonesia, maka pilihlah kategori bahasa Indonesia. Jika tentang PABP, maka pilihlah kategori tentang PABP. Saya akan coba buat default di direktorinya bahasa Indonesia, misalkan seperti ini. Yang kedua, question name. Ini diisi dengan kode soal. Pastikan menggunakan kode soal yang sudah disepakati bersama. Nah, kita akan sepakat dengan nama kode soalnya. Kalau ini bahasa Indonesia, maka kita awali dengan kata US, karena ini tentang ujian sekolah. Bahasa Indonesia disingkat menjadi BHS IND. Nah, seperti itu. Karena ini soal yang pertama, maka kita berikan angka 01. Nah, jadi ini US bahasa Indonesia 01. Selanjutnya yang ketiga, pada bagian question text ini diisi dengan pertanyaannya. Pada bagian pertanyaan ini tidak usah menggunakan nomor, tapi cukup langsung saja mengetikkan pertanyaannya. Oke. Misalkan seperti ini. Nanti diketik saja pertanyaannya. Jika membutuhkan untuk format tebal, kemudian garis miring, teman-teman bisa menggunakan tombol-tombol ini ya. Misalkan di sini jawab atau pilih jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian petunjuknya jika teman-teman akan memberikan petunjuk, dan ini akan diberikan tebal, maka cukup diblok dan klik bold seperti ini. Nah, teman-teman bisa tekan tombol enter. Nah, akan terlihat perbedaannya ketika mengklik tombol enter. Ini ada jeda. Namun nanti di saat tertentu jika teman-teman ingin pada saat menekan tombol enter tidak ada jeda spasi seperti ini, itu bisa dengan cara tekan tombol shift di keyboard kemudian tekan enter. Nah, maka tidak akan jeda di sini. Kalau misalkan tanpa menekan tombol shift, nanti akan ada jeda sedikit di sini. Itu silakan bisa digunakan tips itu ya. Nah, kategori sudah kita isi, kemudian kode soal sudah dibuat, question text sudah diisi juga. Ini pertanyaan yang nanti akan dilihat oleh siswa.
Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk number the choice, kita sepakati untuk memilih pilihannya dengan huruf kapital. Jadi ada nanti A, B, C, D nya menggunakan huruf kapital. Baik. Kelima, ini ke-1 kategori, kedua kode soal, ketiga pertanyaannya, dan keempat pilihan dari choice-nya, dan yang kelima sekarang untuk jawaban atau pilihan jawabannya. Di sini pada bagian answer ada choice 1, choice 1, ada choice 2, ada choice 3. Jadi ini satu blok ya. Choice 1, grade feedback ini satu blok, satu paket untuk menu pilihan pertama. Contoh misalkan di sini pilihan pertamanya adalah ini kata pengecoh. 1, seperti itu ya. Ini karena ini bukan kunci jawaban, maka dilewat saja untuk grade dan feedbacknya. Nah, untuk choice 2 ini misalkan kata pengecoh 2. Nah, seperti itu. Karena ini bukan kunci jawaban, maka ini bisa dilewat. Kemudian yang ketiga ini kunci jawaban. Nah, artinya nanti letakkan kunci jawaban benar di sini. Khusus untuk kunci jawaban bisa dipilih 100% grade-nya, artinya memberikan nilai. Dan yang keempat, misalkan ini kata pengecoh. Yang ketiga, terakhir, yang kelima ini kita pilih choice-nya kata pengecoh yang keempat. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada 5 pilihan, 5 choice untuk pilihan A, B, C, dan D. Oke, sampai saat ini sudah selesai kita membuat pertanyaan. Terakhir, tinggal scroll ke bagian bawah dan klik Save Change. Klik Save Change. Sebelum diklik Save Change, saya ingin informasikan teman-teman, di bagian pilihan, teman-teman juga bisa mencantumkan gambar. Jadi pilihannya dalam bentuk gambar. Misalkan di sini ada kata pengecoh ketiga. Jika ingin disisipkan gambar, maka teman-teman cukup klik saja menu Image. Nanti akan diarahkan kepada menu untuk menguploadkan gambar. Nah, seperti ini. Bisa di browse repository, nanti pilih saja upload a file, lalu choose a file dan pilih gambarnya. Semisal saya akan coba pilih gambar ini. Open, kemudian upload this file. Nah, tepat pada bagian ini nanti teman-teman bisa atur ukurannya. Jika ini terasa terlalu besar, bisa dikecilkan, misalkan menjadi seperti ini, lalu klik pada nomor pasangannya supaya mengecil otomatis, dan klik save image. Tapi sebelum klik save image, pastikan ini di checklist dulu pada bagian description, not necessary. Ini save image. Nanti pada pilihannya nih, ini akan tampil gambar seperti ini. Nah, ini jika ingin ditampilkan gambar. Oke, lalu kita lanjut ke bagian akhir. Kita klik saja save change. Nah, apa yang terjadi ketika save change? Maka pada select kategori bahasa Indonesia akan tampil angka 1 di sini. Ini menunjukkan bahwa jumlah soal sudah ada sebanyak 1 pada kategori bahasa Indonesia, dan ini soalnya. Nah, bagaimana jika akan menambah soal yang kedua? Nah, teman-teman lakukan hal yang sama. Nanti di sini ada tombol create a new question. Pastikan kategorinya dipilih pada kategori yang benar. Create a new question, kemudian pilih kembali multiple choice dan klik tombol add. Nah, nanti diulang lagi. Klikkan kode soalnya di sini, misalkan US bahasa IND 02, karena ini soal yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama di sini juga. Di sini pertanyaan kedua seperti itu misalnya. Kemudian untuk number of choice-nya pilih yang ABC besar ini. Terus untuk choice-nya, nah ini kata pengecoh 1. Saya akan percepat saja. Ini misalkan yang kedua, kata pengecoh yang kedua.
choice 3-nya, kata pengecoh yang ketiga. Ini, dan kunci jawabannya bisa disimpan di yang keempat. Kunci jawaban saya akan berikan 100. Terakhir, ini untuk kata pengecoh yang keempat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, lalu paling terakhir kita klik save change. Nanti kita akan punya 2 pertanyaan. Nah, keuntungan dengan memberikan kode soal tadi, maka di sini akan berurutan. Jadi akan mengetahui mana soal pertama tentang mapel apa dan soal kedua tentang mapel apa. Oke, itu cara membuat soal dengan menggunakan Moodle. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika tertarik untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, teman-teman bisa like video ini dan klik tombol subscribe. Bersama saya Yoyos Wisnurat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.